Allahu akbar kullama shoma shaimun wa afṭar. Allahu akbar kullama tarakama sahabun wa amtar. Wa kullama nabata nabatu wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina azhaba anhumur rijsa wa tahhar. Allahu akbar, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Ikhwan Ukhwah Islamiyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tekadkan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sanggup membuat kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Manusia diciptakan di bumi ini mempunyai dua tugas penting. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama manusia pertama adalah yang dalam Al-Quran dikutip, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah. Kita perhatikan ayat tersebut, bukan hanya manusia yang diperintahkan ibadah, tetapi juga jin. Jika manusia hanya semata-mata beribadah, maka masih ada tandingannya, yaitu jin. Bahkan dalam ayat yang lain, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan bumi ini membaca tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak beda jauh dengan jin dan makhluk-makhluk yang lain. Yang membuat manusia itu beda adalah tugas kedua, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Di sini tidak ada yang bersama manusia. Jin minggir, hewan minggir, bahkan malaikat pun kalah. Tugas utama manusia yaitu menjadi khalifah selain ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, karena menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi ini, Allah memberikan manusia ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah.
Maka manusia dibedakan dengan jin dan hewan-hewan yang lain adalah terletak pada ilmunya. Jika manusia tidak berilmu, jika manusia tidak mau belajar, jika manusia tidak ingin menempuh pendidikan, maka dia tidak layak lagi menjadi khalifah di bumi. Maka dia tidak beda dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk jin. Untuk menampung ilmu, Allah menciptakan akal. Akal sebagai media menampung ilmu sekaligus mengembangkannya. Maka manusia bisa menjadi khalifah di bumi jika mampu memfungsikan akalnya. Oleh karenanya dalam Al-Quran selalu sering diucapkan afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak memikir? Apakah kalian tidak mau angen-angen? Yang menjadi masalah, mohon maaf, manusia umat Islam terutama bangsa Indonesia dewasa ini, mohon maaf, malas menggunakan akalnya. Tiap hari kita lebih nyaman nonton, tiap hari kita lebih nyaman mendengarkan entah YouTube, TikTok, apapun itu, tanpa memfungsikan akal kita. Akal kita jarang banget berfungsi. Padahal manusia bisa menjadi khalifah di bumi ini jika mampu memfungsikan akalnya. Belakangan ini baru kita sadar ada sebuah negara kecil yang APBN-nya yang tidak lebih dari 1.000 triliun, jumlah manusia penduduknya tidak lebih 100 juta, tapi berani menghentakkan Amerika dan Israel. Dan itu bukan karena dia kaya, bukan karena mereka manusia-manusia kuat, tetapi mereka manusia-manusia yang mau belajar, mau berpikir, sehingga mereka mampu membuat drone, rudal, dan sebagainya. Amerika yang selama ini tamak kalah dengan kecerdasan, dengan fokus belajar, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika manusia diberikan akal, manusia biasanya orang yang suka belajar, orang yang suka beribadah akan cenderung malas untuk makan. Oleh karenanya Allah memberikan power supply yang namanya nafsu. Pada dasarnya nafsu ditanamkan di dalam tubuh manusia adalah hanya sebagai power supply agar manusia akalnya bisa berkembang, maka perlu makan. Agar manusia tetap bisa berkembang biak di dunia, maka diberikanlah nafsu untuk berkembang biak. Nafsu ditanam dalam tubuh manusia, tujuannya hanya sebagai power supply. Tapi masalahnya, nafsu berkembang lebih cepat daripada akalnya. Lagi-lagi mohon maaf, kenapa kita lalai memfungsikan akal kita sehingga nafsu berkembang kuat. Manusia pada dasarnya ketika masih normal, masih balance, yang dalam bahasa Arabnya fitrah, itu balance antara nafsu dan akalnya. Kita lihat anak kecil. Anak kecil ada yang mempunyai karakter kecenderungan jahat, egois, iya. Tetapi egoisnya dia tidak lama. Dia mungkin nakal, nyakiti temannya, tetapi tidak lama, gampang damai, gampang
nyambung lagi, bisa bercanda lagi, padahal baru saja bertengkar. Karena dia antara nafsu dan akalnya imbang. Tapi semakin besar, semakin nafsunya dipenuhi baik oleh materi, oleh kemewahan, maka nafsu itu akan semakin kuat dan semakin kuat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai program box cleaning namanya puasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mau bertakwa. Puasa adalah ibadah klasik, ibadah yang kuno. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan puasa, karena hanya dengan puasa manusia baru bisa membalanskan menjadi manusia yang murni, yang fitrah. Tanpa puasa, manusia akan dikuasai oleh nafsunya, manusia akan cepat punah. Untuk mempertahankan umat manusia, Allah membuat program yang namanya puasa. Bukan hanya untuk umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi bahkan umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita, orang Yahudi dan Nasrani, puasanya lebih berat dibandingkan umat Islam. Mereka bukan awalnya memang sama 1 bulan alias 30 hari, tapi dimulai dengan Nabi Musa alaihissalam ditambah mereka menjadi puasa 40 hari. Kalau kita puasa kurang lebih habis subuh, dari mulai subuh sampai maghrib, orang non-muslim Yahudi dan Nasrani pada awalnya agama syariat mereka yang sebenarnya adalah mereka puasa dari subuh, buka maghrib, isya puasa lagi hingga maghrib lagi. Ini terekam dalam Asbabun Nuzul, di mana awal-awal umat Islam diperintahkan untuk berpuasa. Umat Islam belum mempunyai syariat, maka yang diamalkan adalah syariat umat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka umat Islam awal-awal puasa dari subuh sampai maghrib. Maghrib buka sampai isya, atau jika dia ketiduran walaupun belum buka, maka dia harus puasa lagi hingga hari selanjutnya. Peristiwa ini terekam dalam Asbabun Nuzul Qais bin Sormah Al-Ansori. Beliau waktu maghrib, dia tanya sama istrinya, istriku apakah ada makanan? Tidak ada suamiku. Oke, kamu cari makanan ke kota, saya tunggu di sini. Ketika nunggu makanan karena panas, angin spoi-spoi, Qais bin Sormah ketiduran. Begitu istrinya melihat suaminya tidur, wayahaka ya Qais, kasihan sekali kamu Qais, karena dia tidak boleh berbuka lagi. Dan ternyata benar, keesokan harinya dia nggak kuat, pingsan. Barulah namanya umat Islam diberikan kelonggaran, boleh selama malam, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyad. Umat Islam sangat dicintai oleh Allah, sangat dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya diberikan banyak kemudahan. Manusia menghadapi nafsunya bisa jadi
Dia punya alasan, oh saya diganggu setan, oh saya nggak kuat berpuasa, saya karena digoda oleh setan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa keringanan di bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama." Jika masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu langit, alias berdoalah mustajabah. Allah langsung dengar. Peluang untuk melaksanakan perbuatan baik terbuka lebar, gampang sekali. Kita perhatikan, mungkin di luar bulan Ramadan kita sedekah berat, tapi di bulan Ramadan rasanya enteng, gampang. Di luar bulan Ramadan kita baca Al-Quran rasanya berat, tapi di bulan Ramadan begitu mudahnya. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Begitu cintanya Allah terhadap kita, begitu sayangnya Allah terhadap kita, kok zalim banget jika umat Islam, mohon maaf, ada yang tidak puasa. Secara logika, puasa itu manusia tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam tidak akan mati. Ini berdasarkan data. Manusia 7 hari 7 malam tidak akan mati, tapi Allah cuma memerintahkan 12 jam. Artinya apa? Sangat-sangat mampu. Jika manusia nggak mampu menahan makan dan minum, bukan karena dia tidak kuat, tetapi kalah dengan nafsunya. Saya beberapa kali melihat orang-orang yang mokel, rata-rata hanya kalah dengan sebatang rokok. Bukan karena dia nggak kuat makan, dia bukan nggak kuat minum, tapi kalah dengan nafsu untuk merokok atau minum yang hanya seteguk. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang fitri kembali. Oleh karenanya disebut Idul Fitri, agar kita kembali menjadi fitri, menjadi manusia yang normal. Proses puasa membuat kita benar-benar menjadi manusia, dan mudah-mudahan dengan qiyamul lail kita menjadi orang yang faizin, orang-orang yang menang, orang yang menang menggapai ridho Allah, orang yang menang untuk mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه،
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يا ربي صل عليه وسلم، صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ceramahnya bagus. Semua turun. Subscribe, like, share, dan follow channel ini
Wassalamualaikum.